kami, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Alhamdulillah kita sama-sama dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan. Sehingga alhamdulillah sama-sama kita hadir di masjid kita ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Kita bermohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal kita, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, itu masuk pada hadis berikutnya, hadis riwayat dari At-Tirmizi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hadiratun hulwatun wa innallaha mustakhlifukum fiha fanaziru kaifa ta'malun wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa ala bani Adam khuliqu ala tabaqatil syata wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan ila akhiril hadis." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya hadiratun hulwatun." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini, di tempat yang kita tempati sekarang ini, dunia dikenal juga dengan istilah alamus syahadah. Alam syahadah, yang dikatakan syahadah itu bahwa alam persaksian. Jadi kita tinggal di tempat alam persaksian atau alam syahadah, alam dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dunia ini? Kata Nabi, hadiratun hulwatun. Jadi alam syahadah atau alam dunia ini itu diumpamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang hadiratun hijau, wa hulwatun manis, hijau dan manis. Jadi dunia ini manis. Kalau dia manis biasanya disenangi orang. Kemudian menggiurkan. Jadi hadiratun ini merupakan kiasan bahwa sesuatu yang hijau itu biasanya disenangi orang. Rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan yang hijau, lebat daunnya itu disenangi. Nah, seperti itulah diumpamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dunia dan manis. Nah, pada umumnya manusia manis, menyenangi yang manis, senang kepada yang manis. Lalu wa innallaha mustakhlifukum, dan Allah Subhanahu wa taala mustakhlifukum, menjadikan kalian, kita yang hidup di dunia ini, mustakhlifakum, khalifah. Kalian itu khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu adalah pengganti. Jadi status kita di dunia ini mengganti. Kalau dalam tasawuf itu yang kita ganti itu adalah Allah. Allah yang kita ganti untuk bertugas memakmurkan, memanage atau mengatur dunia ini. Apakah Allah tidak mampu mengatur? Apakah Allah tidak mampu memakmurkan bumi ini? Sesungguhnya Allah sangat mampu. Lalu kenapa Allah menyerahkan bumi ini kepada manusia untuk diatur? Fiha fanazirun kaifa ta'malun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ingin melihat kalian di bumi ini. Fanazirun, dilihatnya, dinilainya oleh Allah. Kaifa ta'malun, bagaimana kalian itu berperilaku, berbuat.
Nah, jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Nah, maka menjadi khalifah itu tugas kita pertama adalah ra'in. Ra'in itu memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, tentunya masyarakat. Itu khalifah. Maka khalifah itu ada syarat-syaratnya menjadi khalifah yang baik. Karena juga kita singgung beberapa waktu yang lalu, ra'in itu pemimpin. Ra'in itu artinya pengembala. Nah, pengembala itu diibaratkan pemimpin, dia mengatur. Apa syarat-syaratnya? Paling tidak dia mengambil atau mencontoh sifat wajib Nabi. Pertama, dia siddiq, dia benar, jujur. Tabligh, dia menyampaikan apa adanya. Kemudian dia amanah, dia bertanggung jawab terhadap amanah. Kemudian fatanah, dia cerdas. Nah, maka menjadi khalifah yang baik itu mesti dengan, kata ulama, bil ilmi, dengan ilmu. Tidak bisa kita menjadi pemimpin di bumi ini dengan baik kalau tidak didasari dengan ilmu. Maka ilmu pengetahuan itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjadi khalifah yang baik, pemimpin yang baik. Kemudian bil iman, disertai dengan iman. Kita pintar, kita cerdas, jadi pemimpin juga tidak baik, tidak benar kalau tidak diiringi dengan atau diikuti, disertai dengan iman yang benar. Maka kalau imannya tidak ada, imannya tidak baik, ya juga nanti kepemimpinannya tidak baik. Karena nanti dia akan berani melanggar, dia akan berani nanti berbuat maksiat, karena iman itu tidak ada. Maka menjadi perhatian kita kalau kita mencari khalifah untuk mengatur masyarakat, mesti kemudian kita pilih yang amanah, atau paling tidak memiliki sifat Nabi sallallahu, sifat wajib Nabi. Kemudian sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu berstatus hamba, abdun. Nah, karena akan dinilai oleh Allah. Nah, hamba ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat menjadi hamba yang benar adalah pertama, memang dia beriman. Jadi iman ini selalu menjadi dasar dalam berbuat di muka bumi ini. Nah, keimanannya benar, akidahnya benar. Jadi kalau akidahnya tidak benar, maka segala pengabdiannya, penyembahannya kepada Allah menjadi masalah. Nah, mesti akidahnya benar. Kemudian juga dia berilmu, karena yang dipakai menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat-syariat itu dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, maka dikhawatirkan pengamalan itu akan sia-sia. Maka didasari dengan ilmu. Kemudian disertai dengan niat yang benar, bihusnin niyah. Bihusnin niyah. Jadi niatnya benar. Niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keikhlasan di dalam mengamalkan ibadah itu. Nah, ini tugas kita sebagai mustakhlif. Kalian itu adalah khalifah. Nah, khalifah yang akan memimpin, yang akan mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, fanazirun kaifa ta'malun, kamu akan dinilai oleh Allah bagaimana tingkah laku kalian, perbuatan kalian. Nah, maka diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita hidup di dunia ini, menjadi pemimpin di dunia ini, mengatur bumi ini, dunia ini, maka apa kata Nabi? Fattakud dunia, hati-hati dengan dunia itu. Hati-hati dengan dunia ini. Kenapa dunia itu? Tadi katakan hijau, manis, menarik, indah, maka tidak ada manusia yang tidak tertarik dengan dunia. Akan selalu kita tergiur dengan dunia ini. Semakin tua kita lihat dunia ini, semakin canggih, semakin hebat. Nah, semakin banyak pula kita tersesat dengan pengaruh-pengaruh keduniaan itu. Kemudian wattaqun nisa. Nah, jadi di dunia ini, di antara isinya dunia ini adalah manusia. Nah, manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, yang disuruh Nabi berhati-hati pada wattaqun nisa, berhati-hati dengan perempuan.
Maka sering ada ungkapan itu Pak, bahwa di dunia ini ada 3 itu yang sangat berbahaya. Pertama adalah al-mal, yaitu harta, kemudian al-mulk, kekuasaan, tahta, pangkat jabatan, kemudian an-nisa, perempuan, wanita. Nah, 3 isi dunia itu amat sangat besar pengaruhnya. Kalau sudah punya kemudian jabatan akan mudah, wanita, harta, dan lain sebagainya. Nah, maka kata Nabi, hati-hati, fattakud dunya wattakun nisa. Kau berhati-hati dengan kondisi dunia ini, pengaruh dunia ini, wattakun nisa, berhati-hati juga dengan perempuan. Tidak sedikit orang-orang besar kemudian hancur dengan perempuan. Nah, pada umumnya itu sebabnya digambarkan oleh Allah bahwa pertikaian pertama manusia itu, yang menghancurkan pertama laki-laki itu adalah persoalan perempuan. Ketika digambarkan oleh Allah, yaitu putra Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Habil itu baik-baik orangnya, Qabil itu yang jahat. Karena kemudian persoalan perempuan, maka dia terjadi pembunuhan. Qabil itu membunuh Habil. Qabil itu membunuh Habil karena dia tidak senang kalau dia menikah dengan pasangannya Qabil. Pasangannya Qabil itu cantik, sehingga dia tidak rela saudara kembarnya sesama lahir dinikahi oleh Habil, sehingga itu terjadi pembunuhan. Sehingga muncullah ungkapan ulama bahwa yang pertama kali terjadi pembunuhan itu penyebabnya adalah wanita. Maka kata Nabi, fattakun nisa, hati-hati dengan perempuan. Nah, perempuan itu khulika min di'il a'waj atau min dila', bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Nah, kata Nabi, kalau diluruskan itu bisa patah, tapi kalau tidak diluruskan dia akan bengkok terus. Nah, maka Nabi Adam pun pernah kita ungkap itu Pak, Nabi Adam itu pernah berwasiat, ada 5 wasiat ini. Di antara wasiatnya itu dia katakan bahwa jangan pernah terpengaruh dengan dengan pendapat-pendapat wanita tanpa kemudian dicermati dengan baik. Nah, karena kata beliau, gara-gara istrilah saya kemudian banyak terpengaruh sehingga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, makan buah khul. Fa inna awwala fitnati bani Israil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya awal fitnah kehancuran, kerusakan Bani Israil pada Bani Israil. Bani Israil ini umatnya Nabi Musa. Nabi Yakub itu dikenal juga dengan Bani Israil. Bani Israil ini kata Nabi, munculnya fitnah di Bani Israil itu, kaum Bani Israil kanat fin nisa, penyebab utamanya adalah perempuan. Jadi perempuan ini itu besar pengaruhnya dalam memunculkan fitnah. Maka perlu kemudian menjadi tanggung jawab bagi pemimpin-pemimpin laki-laki, suami, untuk kemudian memanage betul. Karena kalau tidak kemudian diperhatikan dengan serius, maka bisa berbahaya. Nah, itu sebabnya ada istilah irsyaduhunna litariqiddin, bertanggung jawab laki-laki itu untuk menunjukkan atau mengajarkan ajaran-ajaran agama dengan baik. Jadi itu Bani Israil. Bani Israil itu juga muncul fitnah, kehancuran, itu penyebabnya perempuan. Ala Bani Adam khuliqu ala tabaqati syatta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah Bani Adam, anak cucu Adam kita ini, khuliqu ala tabaqati syatta. Kita ini, anak cucu Adam ini diciptakan oleh Allah ala tabaqat,
itu punya tingkatan-tingkatan, punya tabaqat atau tingkatan-tingkatan, macam-macam kejadian manusia. Tingkatan-tingkatan itu pertama, faminhum mayyuladu mu'minan. Di antara mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dilahirkan anak cucu Adam itu mukminan, dia berstatus beriman kepada Allah. Kemudian wa yahya mukminan, dia hidup sebagai orang yang beriman. Wa yamutu mukminan, dan dia wafat mati sebagai orang yang beriman. Tentu ini adalah tingkatan yang sangat-sangat kita idam-idamkan. Kita lahir dalam keadaan beriman, hidup beriman, mati pun beriman. Jadi tentu pernah kita singgung beberapa waktu yang lalu, memang erat kaitannya dengan kedua orang tua. Jadi kedua orang tua berperan penting dalam kemudian mengimankan anak yang lahir itu. Karena anak yang dari rahim itu pada umumnya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia lahir dari rahim ibu itu. Tapi ada juga disebutkan Nabi di sini, wa minhum mayyuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Ada juga di antara mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam kondisi dia kafir. Kafir dalam artian dia tidak beriman kepada Allah. Wa yahya kafiran, dia juga hidup dalam kehidupan ini sebagai orang yang kafir, mengingkari ajaran-ajaran Allah. Wa yamutu kafiran, bahkan nanti diwafatkan oleh Allah dalam kondisi kafir. Jadi kafir. Maka ini iman ini itu rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu. Hanya saja saya katakan tadi bahwa memang besar peran orang tua untuk mengimankan anaknya. Dari rahim ibu lahir dia, kita berharap sudah ketika berada di dalam rahim itu memang dia sudah beriman kepada Allah. Itu sebabnya ajaran-ajaran agama mengajarkan betul betapa ketika katakanlah melakukan hubungan suami istri, supaya di situ memang kedua orang tuanya sudah baik keimanannya. Jadi karena ada yang lahir beriman, ada yang kafir. Dari situlah kemudian ketika anak itu lahir macam-macam, tapi secara umum dia gambarkan ulama, anak yang lahir itu pertama ditandai, kemudian anak itu ketika dia mau hidup nangis kan, nangis. Anak itu ketika dia lahir nangis. Nangisnya itu paling tidak ada dua yang paling diperhatikan oleh ulama. Pertama, nangis pertamanya itu dimaknai, dipahami bahwa itu menangis itu karena teriakan pertama itu karena dia beratnya menanggung. Jadi beratnya menanggung rahasia yang ada pada dirinya. Apa itu ruh? Kita lahir membawa ruh, nyawa bahasa kita. Nyawa itu, ruh itu adalah rahasia Allah. Itu yang paling berat, sehingga lahir kita itu berteriak nangis. Maka teriakan anak itu menurut pengalaman ulama, pemahaman ulama, anak itu macam-macam Pak kalau dia nangis itu. Artinya huruf yang pertama disebut itu macam-macam. Tetapi berawal dari huruf alif. Ada kalanya dia terucap itu huruf alif itu dengan berbaris fathah, a. Jadi kalau dia nangis mulai dari huruf a itu a misalnya kan. Ada kalanya dia menangis itu menggunakan huruf dhammah, u kan, wa misalnya. Atau ada kalanya dia menangis dengan menggunakan huruf alif itu dengan kasrah, berbaris bawah. Itu menurut pemahaman ulama, kalau dia di pertama kali, maka orang dulu itu Pak, bapaknya itu disimak betul.
Anak saya ini lahir nanti saya mau dengar suara pertamanya itu apa, pakai A apa U apa I kan. Itu kalau dia kemudian lahir kemudian keluar dari mulutnya itu pertama kali adalah huruf A berbaris fathah, maka itu menunjukkan bahwa insya Allah anak itu panjang umurnya. Panjang umurnya. Nah, itu apa namanya isyarat. Tapi kalau dia U terucap pertama kali dari lisannya nangis pertamanya itu biasanya itu tidak panjang umurnya, sedang-sedang mungkin remaja meninggal dunia. Nah, maka orang dulu itu diperhatikan betul. Dan kalau dia mendengar tidak dia akan ceritakan kepada siapapun. Kemudian kalau dia berbaris I itu menandakan bahwa tidak panjang. Palingan masa-masa balita itu meninggal dunia atau tidak sempat, kadang-kadang 1 minggu meninggal dunia. Nah, sampai seperti itu diperhatikan nangisnya itu. Jadi menangis pertama itu karena beratnya menanggung rahasia yang ada pada dirinya, ruh itu, karena akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Nah, nanti ada teriakan kedua. Teriakan kedua itu dia ada kerelaan, kata ulama. Dia rela menerima amanah itu. Rela menerima amanah karena itu adalah datangnya dari Allah. Tetapi nangis kedua itu dimaknai karena jalan yang mau ditempuh itu macam-macam. Jalan yang mau ditempuh macam-macam. Ada tariqun nar, ada jalan menuju neraka. Amalia-amalia yang akan dia lakukan nanti itu jangan-jangan dia mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Ada juga tariqul jannah, ada jalan ke surga. Nah, dia hidup beramal yang baik maka nanti ujungnya adalah surga. Nah, kemudian nanti yang paling kata ulama ada nangis berikutnya, dia memikirkan betapa nanti setelah dia kematiannya itu dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi sudah tergambar semua di situ. Nah, padang mahsyar itu sesuatu yang dahsyat. Akan berdiri orang di padang mahsyar itu entah kapan Nabi putuskan ketentuan Allah itu untuk kemudian dihisap lama kan. Nah, maka pernah disebutkan dalam hadis itu nanti di akhirat itu di padang mahsyar sampai ada orang berkata bahwa lebih baik saya masuk ke dalam neraka daripada saya tegak di sini tidak jelas kapan diselesaikan oleh Allah persoalan kita ini. Ada sekelompok manusia yang ngomong seperti itu. Saking beratnya kemudian tinggal nanti di padang mahsyar yang digambarkan Nabi panas matahari itu sangat dekat. Nah, sekian mil itu dekat, panasnya luar biasa sehingga mendidih sampai ada orang mandi keringat, tenggelam dengan keringatnya. Nah, maka itu juga yang menyebabkan bayi itu menangis karena beratnya kemudian nanti ketika dia berada pada mahsyar. Nah, kemudian ada jalan rahmat. Nah, maka terjadinya itu disitulah kemudian kata para ulama bayi yang lahir itu berfungsi zauknya. Zauk, saya sering sampaikan itu Pak, zauk itu rasa menurut kita, bahasa kasarnya rasa. Nah, maka bayi yang baru lahir itu dia waliullah, dia wali. Nah, maka ma'rifatnya kepada Allah sangat tinggi sampai kemudian nanti usia-usia puluhan hari sampai 40 hari mulai kemudian redup ma'rifat itu sampai kemudian hilang. Nah, itu sebabnya ada kata ulama itu Pak, bayi itu kan kalau dia lahir itu lembut anunya Pak. Ada di ubun-ubun ini itu lembut. Itu sampai 40 hari paling tidak itu. Itu kalau sudah mulai keras itu mulai tertutup ini ma'rifatnya. Sehingga dia sudah mulai kemudian terpengaruh dengan dunia ini. Artinya sudah mulai tertutup makrifat itu, makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sudah menyatu dengan alam jasad tubuh ini. Nah, tubuh ini dari tanah kan? Dari tanah. Kalau ruh itu dari Allah. Nah, sudah mulai terpengaruh dengan makanan-makanan kan? 40 hari sudah makan makanan dari bumi dan lain sebagainya. Nah, sudah mulailah
tertutupi ma'rifat itu. Nah, itu sebabnya ulama itu Pak difatwakan itu bahwa sadari betul bahwa kita ini dari tanah, jasad kita ini semuanya dari tanah, jasad kita ini. Nah, rahasia itu dari Allah, nyawa kita. Nah, maka ada ulama mengatakan supaya kemudian jasad kita ini selalu sehat, maka mesti kemudian selalu dikontakkan dengan tanah tubuh kita ini. Nah, kita hidup di kota ini Pak jarang injak tanah kan. Boleh hitung mungkin Pak 1 minggu itu belum tentu kita injak tanah. Petani itu setiap hari. Maka ada penelitian Pak. Orang-orang yang terkena stroke itu diteliti Pak. Itu paling banyak orang kena stroke itu orang yang banyak hidup di kota. Yang kadang berbulan-bulan tidak injak tanah. Tapi petani setiap hari tidak ada Pak. Nah, kecil sekali kemungkinan orang stroke, yaitu orang yang selalu kontak tubuhnya itu dengan tanah. Tidak pakai sendal orang itu Pak, apalagi yang hidup di sawah itu. Tidak ada pakai sendal. Jalan kaki, makanya telapak kakinya pun agak tebal gitu kan. Memang kena duri, kalau duri-duri ini aman saja dia. Kita duri-duri kecil apapun tidak keras pun masuk ke dalam tubuh kita. Kalau petani itu tidak. Kebal tubuhnya, ya kan? Kena sinar matahari, jadi jarang kena stroke. Nah, kita ini. Nah, maka ada ulama berpesan sekali-sekali lepaslah sendal itu kan. Nah, kita jalan kaki pun bukan tanah kita injak, aspal, kan? Kadang-kadang kan. Nah, tapi carilah tanah yang murni, at-turab kan. Nah, karena kalau tubuh kita selalu terkontak dengan tanah itu ada pengaruhnya. Karena kita berasal dari situ. Nah, berasal dari situ. Maka pernah saya singgung itu ada ulama mengatakan bahwa kalau kita tidak perlu kita ziarah kubur, lebih baik di masjid kita berdoa untuk almarhum almarhumah. Imam Taus seorang tabi'in, dia katakan tidak. Bagusnya kita kemudian datang ke tempat penguburan itu, berdoa di situ, lebih kemudian kehusyuan lebih mudah muncul di situ. Kenapa? Karena ada kontak batin tanah yang kita injak. Itu sebabnya Pak, sebagian kan ada melarang tidak usah pakai sendal kalau di kuburan itu kan. Nah, karena juga memang ada hadisnya pernah di zaman Rasul. Nah, karena ada kontak batin antara tanah yang kita injak dengan tubuh yang almarhum itu, meskipun boleh jadi sudah hancur kan, tapi ada kontak batin, sehingga itu yang kemudian mengantarkan lebih mudah kita khusyuk mendoakan almarhum ketika berada di tempat itu ketimbang di masjid. Kan banyak orang anti ziarah. Itu apa ziarah kubur sana semak-semak katanya kan. Nah, lebih di masjid suci, bersih, bisa khusyuk. Kata Imam tahu yang khusyuk itu justru di kuburan itu, karena dilihat batu nisannya, kita bisa membayangkan di sini dulu dikuburkan. Berdoa itu lebih ini. Nah, macam-macam orang memahami itu, artinya mengatakan tidak usah ke sana, sehingga ada orang tidak mau ziarah kubur. Padahal banyak hadisnya itu bahwa fazuruha, siarakan kata Nabi ziarah kubur. Nah, itu yang menyebabkan tadi itu bayi itu menangis Pak. Nah, sampai kemudian dia jalani hidup ini. Nah, maka itu tadi kondisi kata Nabi, orang lahir itu begitu, ada yang beriman, ada yang kafir. Bahkan kata Nabi, wa minhum mayyuladu mu'minan. Ada orang lahir awalnya dia beriman. Wa yahya mu'minan. Dalam kehidupan ini dia sebagai orang yang beriman. Wa yamutu kafiran, tapi ditakdirkan oleh Allah mesti dia nanti mati kafir. Maka pernah kita singgung hadis itu, ada orang ahli ibadah, tapi kan kata Nabi bahwa ibadah itu bukan itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Sehingga sahabat bertanya, apa gunanya ibadah yang banyak itu ya Rasulullah, yang pada akhirnya kita masuk ke dalam neraka atau ditakdirkan masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah sudah mentakdirkan seorang hamba itu memang penghuni neraka, maka meskipun dia dari awal dia beramal soleh, banyak amalnya, rajin sholat mungkin boleh jadi,
Nah, tapi apa? Nanti di penghujung hidupnya, nanti di penghujung hidupnya ada satu amal yang dilakukan yang membuat Allah murka, sehingga itulah yang menjadi wasilah Allah memasukkan dia ke dalam api neraka. Nah, maka jangan pula kemudian dosa-dosa yang sepele kita memang ini enggak apa-apa gitu kan. Kan ada orang tuh enggak apa-apa dosa dosa kecil saja. Kalau itu yang menyebabkan Allah murka, kata para ulama tasawuf. Sehingga itu yang kemudian mengantarkan kita ini. Nah, kan banyak digambarkan Pak, ada hadis di sini yang perempuan ngurung kucing kan, yang kita sebut kemarin itu mati kucing itu kan. Sepele itu Pak, ngurung kucing itu. Mati kata Nabi, padahal dia perempuan yang rajin ibadah. Tapi pada akhirnya kena ada perbuatan yang dimurkai oleh Allah meskipun kecil, itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Ada orang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, amalnya luar biasa, amal jahatnya tidak ada kebaikannya, sehingga ketika dia meninggal, dalam hadis ini juga disebutkan, ketika dia meninggal datang malaikat memeriksa, ini orang ini karena selama hidupnya jahat betul, maksiat saja dilakukan, diperiksa adakah kebaikan dalam tubuhnya, diperiksa hatinya, tidak ada kebaikan yang dia lakukan, diperiksa tidak ada, sehingga kata malaikat ini mesti kemudian neraka tempatnya ini. Nah, kemudian malaikat ini disuruh oleh Allah, coba periksa lidahnya. Nah, lidahnya itu ternyata ketika diperiksa masih lengket di langit-langit itu Pak, melekat di langit-langit itu. Kenapa? Masih karena pada saat dia mau menghembuskan napas terakhir itu, pada saat dia mau meninggal, terucap kalimat la ilaha illallah, yang boleh jadi kita tidak dengar tapi terucap dengan lisannya. Nah, kemudian lengket lidahnya itu di langit-langit. Nah, kata Nabi, wa huwa fil jannah, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, amalnya jahat kan? Nah, itulah karena Allah sudah mentakdirkan, maka dikatakan Nabi, wa minhum mayyuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Boleh saja jadi ada orang dilahirkan dalam kondisi dia kafir, dia dalam menjalani hidupnya kafir, wa yamutu mu'minan, di penghujung hidupnya dia beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah. Jadi sebelum dia meninggal dia beriman, masuk Islam misalnya. Nah, jadi itu rahasia Allah. Ketika kemudian dia meninggal dunia, boleh jadi ada amal baiknya yang dia lakukan, itu yang diridhai oleh Allah. Maka seringlah kemudian terucap oleh ulama itu bahwa jangan pernah kemudian menganggap enteng amalan-amalan kecil. Itu sebabnya Nabi itu merupakan cabang iman, itu diantaranya adalah kata Nabi, kau buang duri di jalan. Ada duri di jalan kecil misalnya, kita buang, singkirkan. Nah, boleh jadi itu yang diridhoi oleh Allah, yang mengantarkan seorang itu dapat rahmat masuk surga, ya kan? Nah, jadi buang duri di jalan sepele itu Pak, tapi bahagian dari cabang-cabang iman, itu bahagian dari cabang iman. Kita buang itu karena kita prihatin jangan-jangan nanti ada yang terkena. Kalaupun tidak terkena kaki orang, jangan-jangan kendaraannya kena, gitu kan. Nah, saking kemudian itu ibadah kecil itu Pak, sepele itu kan. Ada duri, ada batu misalnya kan, ada batu bata di jalan. Nah, cuma sering saya katakan, sering pula kita sengaja pasang batu di jalan kan, pasang melintang kayu Pak kan. Ada acara pasang balok-balok besar. Nah, kalau mobil masih inilah, kadang-kadang motor sudah sudah motor lama itu Pak, ya tidak bisa ini kan. Nah, maka kalau kita pun pasang yang biasa-biasa saja kan, jangan terlalu tinggi. Maka saya sering katakan itu yang les yang dipasang oleh mungkin perhubungan itu Pak, memang tidak tinggi, tapi kita kalau cepat-cepat juga getarannya luar biasa kan, yang les putih itu Pak kan, melintang di jalan. Di bandara ini kan banyak dipasang karena sering anak-anak racing itu kan. Nah, itu sehingga anak-anak tidak berani itu kencang-kencang di situ kan. Nah, itu bagus itu Pak yang begitu. Tapi kalau kita sengaja pasang besar kan, pernah saya sampaikan banyak orang mati Pak gara-gara itu.
Artinya kalaupun tidak dikatakan duri, tapi kita buat penghalang di jalan orang, menyebabkan orang meninggal. Nah, maka kalau kita membuat seperti itu mesti musyawarah betul Pak, koordinasi dengan mungkin lurah dan lain sebagainya. Layak tak kita pasang setinggi ini? Mungkin ada anunya itu Pak, apa namanya, ukurannya kan, apa berapa senti kan? Jangan terlalu tinggi betul kan, motor orang tergesek, rusak motor orang kan. Nah, di depan masjid patut dipasang Pak kan, yang putih itu supaya ketika kita sholat di pinggir jalan apalagi kan, suara berisik itu tidak terlalu, karena ada juga memang anak-anak kita nakal Pak. Oh pokoknya knalpotnya itu sengaja dibukanya sehingga mengganggu orang lagi sholat, bunyinya itu luar biasa sehingga konsentrasi kehusyuan itu hilang. Nah, sehingga banyak kita lihat dipasang di depan masjid. Nah, tapi itu tadi jangan sampai tinggi betul ya kan? Nah, dan kondisinya kita lihat ada orang kadang-kadang pasang polisi tidur Pak di tanjakan, penurunan. Kalau di penurunan masih mending lah Pak, di tanjakan kan. Tapi tanjakan dan penurunan sama saja, tergantung arahnya kan. Nah, itu tadi kalau motornya kurang kuat ininya, sudah motor lama, enggak bisa jatuh itu Pak. Nah, itu kaitannya dengan ini, apa namanya, kita hidup di dunia ini mesti kemudian amal-amal yang sekecil apapun jangan pernah kita abaikan. Nah, jadi ada kondisi seperti itu kata Nabi. Kemudian ala innal ghadaba jamratun tuqadu fi jawfi ibni Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, ingatlah, innal ghadabah. Jadi manusia itu memang dianugerahkan oleh Allah ghadabah, itu nafsu. Ghadabah itu pemarah. Nah, itu apa namanya? Merupakan bahagian dari sunnatullah, hidup kita ini ada dilengkapi dengan nafsu ammarah. Jadi apa namanya, mesti marah, karena kalau tidak ada rasa marah itu tidak sempurna seorang itu Pak. Jadi marah itu ada kalanya wajib kita marah kan? Agama diinjak-injak wajib kita marah. Nah, jangan hanya agama diinjak-injak, biarlah yang penting kita, bukan kita. Nah, itu kena juga kita hukum. Nah, maka marah yang ada pada diri kita itu umumnya memang dari setan, katanya jamratun. Jadi marah itu adalah jamratun, bahagian dari bara api kan? Bara api. Artinya kalau marah itu bukan marah yang sesuai dengan syar'i, karena ada marah sesuai dengan syar'i. Tapi kalau dia marahnya membabi buta, maka kata Nabi ghadabu jamratun. Nah, marah yang membabi buta itu adalah marah, itu bara api. Tuqadu, yang menyala-nyala dalam fi jawfi ibni Adam. Jadi yang menyala yang menyala di dalam diri manusia, dalam perut manusia itu. Nah, maka mesti kemudian diperhatikan, karena itu bisa mengantarkan orang murka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab diantaranya manusia dimurkai oleh Allah karena ada sifat itu. Maka sifat itu kalau tidak dimanage dengan baik, maka bisa kemudian menyebabkan manusia itu dimurkai oleh Allah. Nah, jadi nafsu. Jadi tidak boleh juga kita berkata, Pak, kenapa lah Tuhan ngasih kita nafsu? Nah, nafsu itu anugerah, nafsu itu adalah bahagian dari karunia dari Allah. Kalau tidak ada nafsu kita ini Pak, tidak berketurunan kita kan, tidak ada anak kita kan? Nah, jadi maka itu karunia. Hanya saja kemudian memang dianjurkan di manage dengan baik. Nah, karena kalau sudah nafsu itu berkuasa, akal itu tidak lagi berfungsi. Nah, jadi tazulul akal itu akan hilang manakala kemudian dikuasai oleh nafsu. Nah, nafsu ini menjadi kendaraan syaitan. Para orang tua kami yang kami muliakan, jadi ini barangkali yang kita baca, perkara ini masih panjang hadis ini. Ini salah satu hadis Nabi diriwayatkan Tirmidzi, panjang sekali, tapi diantaranya intinya adalah Nabi menggambarkan betapa dunia ini dianjurkan kita berhati-hati. Isinya diantaranya ada perempuan yang bisa kemudian menyebabkan muncul berbagai macam fitnah. Kemudian kita ini lahir di dunia ini menjadi khalifah, pemimpin. Kemudian kita terlahir bisa saja mungkin sudah dibekali oleh Allah iman, atau boleh jadi tidak.
yang pada akhirnya nanti itu menjadi penentuan setelah kita meninggal dunia, yang menentukan bahwa kita adalah calon penghuni surga atau neraka. Barangkali ini Pak, silakan, mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan ini atau hal-hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz berkata bahwasanya kita ini turun ke bumi sebagai khalifah atau penghuni di dunia. Kan kita ini turun karena ayah nenek moyang kita Nabi Adam yang diturunkan ke bumi karena memakan buah huldi. Pertanyaannya, jikalau saat dulu Nabi Adam tidak memakan buah huldi, apakah kita tetap menjadi khalifah di dunia? Terus yang kedua, Ustadz bilang tadi perempuan itu merupakan ujian ataupun fitnah yang besar bagi kita. Pertanyaannya, perempuan yang bagaimana yang dikatakan menjadi fitnah tadi? Apakah semua perempuan atau perempuan yang tidak solehah saja yang bisa menjadi fitnah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi Adam alaihi salam ketika diciptakan, dialah manusia pertama diciptakan oleh Allah, dibentuk sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah kita bahas itu, Adam itu tidak pernah lahir, tidak pernah kecil kan. Nah, dia langsung diciptakan oleh Allah, dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tapi Hawa itu berasal dari Adam. Maka Hawa itu dia punya bapak, bapaknya adalah Adam, tapi dia tidak punya ibu. Nah, itu diciptakan oleh Allah di satu tempat namanya Jannah. Nah, Jannah itu tempat taman-taman yang indah. Apakah surga yang akan ditempati nanti? Kata ulama tidak. Bukan surga yang akan ditempati nanti di akhirat yang pernah ditempati Nabi Adam, tetapi memang diciptakan oleh Allah satu taman yang indah, diletakkan di situ Adam itu. Nah, kemudian apakah kemudian Adam itu karena dia wala taqraba hazi syajarah, ketika diletakkan Adam dan Hawa di dalam jannah itu ada larangan Allah, wala taqraba hazi syajarah, kau jangan dekati pohon ini, pohon khul. Nah, tapi datang setan. Kata setan, kau makan itu, Allah larang kamu makan itu supaya kau dibuang dari jannah ini. Nah, maka namanya khul. Khul itu artinya kekal kan? Lebih baik kau makan gitu kan. Nah, jadi digoda, fawaswas lahum syaitan, digoda keduanya dimakannya. Nah, maka itu yang menyebabkan kemudian dikeluarkan. Pertanyaannya bahwa apakah kemudian Adam seandainya tidak memakan buah khul itu dia tidak keluar dari situ? Nah, jadi dalam kajian syariatnya pendapat ulama ya enggak, ya kan? Tapi secara hukum hakikatnya, hakikatnya bahwa memang itu sudah merupakan ketentuan Allah bahwa nanti Adam itu mesti makan itu. Karena Allah itu ingin kemudian memang mengembangbiakkan Adam. Maka ya, innallaha, sungguhnya Allah itu, kata Allah dalam hadits kursi itu bahwa kuntu kanzan makhfiyan, saya itu, kata Allah, tidak nampak saya kan? Wa khalaqtul khalqa, saya ciptakanlah makhluk itu, Adam dan lain sebagainya, li'a'rafa, supaya dia mengenal. Maka Allah itu memang berkeinginan supaya makhluk-makhluk yang diciptakan itu, manusia dan jin itu, supaya dia menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, mengenal Allah, maka diciptakan. Nah, maka secara hukum kodrat iradat, memang Allah menentukan begitu. Jadi mesti kemudian dia keluar dari ini. Itu sebab saja. Artinya seandainya Adam tidak makan buah khul, tetap saja dikeluarkan. Nah, secara hukum syariatnya dipahami ya, kalau dia tidak makan kekal kita di surga kan. Nah, tapi jangan salah, kata ulama, surga yang dimaksud itu bukan surga seperti nanti di akhirat ya. Tapi surga ya memang dibuat, bahkan ulama-ulama tafsir mengatakan surganya Nabi Adam itu di dunia ini Pak ya kan? Ibnu Katsir memahami
bahwa surganya. Nah, kemudian setelah itu dihancurkan kan, nah, hilang surga itu. Nah, tapi di akhirat nih, nah, maka ditakdirkan oleh Allah memang seperti itu. Makan atau tidak makan mesti dia keluar, nah, dan dia akan berkembang biak. Menjadi sebab saja itu. Nah, kalau tidak, ini sama saya katakan orang meninggal itu Pak. Kalau dia meninggal tiba-tiba ndak ini ndak apa langsung ini, itu secara hukum syariat masalah. Sehingga dibuat oleh Allah apa namanya sebabnya. Sehingga kullu syai'in sababa, dibuat sebab itu oleh Allah. Kenapa dia meninggal? Nah, bahasa syariatnya dia sakit. Kenapa dia meninggal? Ah, jantungan. Nah, itu apa namanya bahasa syariatnya. Nah, tapi jantungan atau tidak, tetap saja akan diwafatkan oleh Allah karena sudah sampai ajalnya. Nah, itu jadi pemahaman apa namanya hakikatnya seperti itu. Makan atau tidak makan mesti dia keluar. Karena memang itu tujuan Allah. Ingin dia menciptakan manusia itu supaya dia manusia itu nanti apa namanya mengenal Allah. Maka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, memang manusia itu diuji. Nah, yang kedua bahwa ya perempuan. Nah, jadi perempuan itu banyaklah hadis-hadis bukan kemudian melecehkan perempuan, apalagi menganggap ini perempuan, karena status manusia itu baik laki-laki maupun perempuan, man amila shalih min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sama saja. Laki-laki dan perempuan kalau dia beriman kepada Allah, maka di sisi Allah tidak ada yang membedakan. Nah, yang membedakan takwanya, ya kan? Lalu kenapa kemudian di sini digambarkan oleh Nabi itu tadi bahwa pertama menurut ulama-ulama tasawuf itu perempuan itu memang dari laki-laki. Dari laki-laki. Kemudian perempuan ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, kan? Bahwa memang penghias. Kemudian ada syahwat diciptakan pada manusia itu, salah satunya khususnya laki-laki itu adalah mencintai perempuan. Kecenderungan pada perempuan. Nah, sementara perempuan ini dia punya apa namanya sifat-sifat yang berbeda dengan laki-laki. Dia lemah, kemudian dia apa namanya perasaannya halus dan lain sebagainya. Nah, kemudian banyaklah kemudian bisa memunculkan fitnah. Nah, fitnah. Kenapa? Dia cantik, dia bahasa kita mulus dan lain sebagainya, menggiurkan, bahagian dari penghias dunia. Itu sebabnya saya pernah sampaikan ada dalam hadis itu bahwa Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu, ketika dia berjalan sama Jibril alaihissalam, maka diperlihatkanlah seorang perempuan cantik betul. Tidak pernah Nabi lihat perempuan secantik itu. Pokoknya tidak ada ininya. Saking cantiknya Nabi pun terheran-heran. Nah, kata Nabi kepada Jibril, ya Jibril, man hiya? Siapa cewek ini? Cantik betul. Maka kata Nabi, kata Jibril, hiya ad-dunya. Nah, itulah dunia, ya kan? Nah, dunia. Maka apa namanya sebagai bagian dari ini. Nah, di sisi lain bahwa perempuan itu kalau kemudian dimanage dengan baik, dibimbing dengan baik, maka dia justru tiangnya negara, kan? Nah, apa namanya? Maka menjadi wanita salihah. Nah, itu ini. Apa namanya? Penegak, pengokoh dunia ini. Nah, jadi itu maka artinya bahwa secara umum manusia perempuan itu kalau tidak ini bisa menjadi fitnah. Tapi kemudian kalau dia dibimbing maka ila tariqiddin, ke jalan agama, maka dia menjadi wanita yang saleh. Wanita yang saleh itulah menjadi ini. Apa namanya? Bahkan digambarkan Nabi nanti ada istilah ummul mukminin kan di akhirat. Nah, 4 perempuan nanti itu ibu kita di surga kata Nabi. Pertama Asia, kemudian Maryam, kemudian Khadijah, kemudian apa namanya Fatimah. Nah, itu ummul mukminin. Saking dimuliakannya perempuan itu. Nah, maka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum dia jadi nabi kan perempuan itu jadi apa namanya banyak dijadikan budak, kemudian tidak ada harganya. Nah, di apa namanya jahiliyah itu perempuan tuh kalau lahir perempuan tuh malu betul, sehingga banyaklah kemudian dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab sering kemudian dia tiba-tiba menangis. Nah, ditanya sahabat, kenapa menangis? Kata Umar, saya ingat dosa besar saya. Apa?
saya mengubur anak perempuan saya hidup-hidup gitu kan, saking dibencinya kan. Nah, jadi saya kira itu, dan kemudian yang memunculkan fitnah itu mulai dari zaman nabi-nabi, Nabi Nuh kan, Nabi Lut, perempuannya semua ini kan. Nah, maka itu sebabnya ada ungkapan kalau perempuan itu baik mesti anak-anaknya baik. Tapi kalau perempuan jahat, maka ini karena dia berperan besar terhadap anak itu. Itu sebabnya disuruhlah kita mencari istri yang soleh dan solehah. Artinya yang dibimbing tadi, yang tidak memunculkan fitnah itu. Nah, jadi secara umum dipahami begitu, bukan melecehkan perempuan, tapi memang kejadiannya begitu, ciptakan oleh Allah, mudah kemudian digoda oleh syaitan kan. Nah, dan itu berasal dari laki-laki itu, sebab laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'an nisa, memang tugasnya adalah membimbing perempuan. Kalau tidak maka dia menjadi fitnah. Nah, menjadi fitnah di zaman Nabi itu banyak terjadi. Bahkan Nabi sendiri difitnah dengan perempuan kan. Nah, Aisyah itu pernah difitnah Pak, dia melakukan selingkuh ya. Sampai Nabi tidak menegur Aisyah beberapa ini kan, turun ayat. Nah, itu anunya begitu. Jadi maka dari sejak kejadian manusia itu, perempuan khususnya seperti itu. Tapi sekali lagi bukan melecehkan perempuan. Ketika perempuan itu menjadi orang soleh, orang baik, maka statusnya bisa saja kemudian melebihi dari laki-laki kan? Jadi itu yang ini. Maka yang kalau dia soleh insya Allah tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau tidak soleh, maka itu yang banyak memunculkan fitnah. Nabi-nabi saja banyak kena fitnah dengan perempuan. Nah, maka ada ungkapan itu Pak, bahwa an-nisa hablus syaitan, bahwa perempuan itu yang tidak dibimbing tadi itu tali-tali setan. Nah, sampai ada orang Pak yang keras betul, sendal perempuan itu Pak katanya aurat itu kan. Karena kalau lihat sendalnya dibayangkan orangnya kan, saking pengaruhnya. Nah, maka kita hati-hati dalam hal itu, karena sudah banyak ungkapan-ungkapan Nabi waktu mau meninggal dunia terucap itu. Jadi ummati ujungnya an-nisa. Nah, memang selalu ini Nabi. Nah, karena Nabi lah yang mengangkat harkat perempuan itu, sehingga dia diangkat derajatnya sama dengan ini. Nah, itu sebabnya sampai hari Nabi pun menjadi Nabi tidak pernah kemudian mengangkat perempuan menjadi pemimpin am. Bahkan ada hadis Nabi, siapa yang mengangkat seorang perempuan menjadi pemimpin am itu artinya umum, maka akan muncullah berbagai macam kekacauan di tempat itu. Perhatikanlah Pak, saya selalu memperhatikan kalau ada gubernur perempuan, bupati perempuan, banyak aja kekacauan tuh Pak ya kan? Karena memang ada hadisnya itu Pak. Meskipun secara silakan saja kalau ini kan, karena tidak ada dalil yang sahih juga haram hukumnya, tapi itu diperselisihkan ulama bahwa perempuan itu sah-sah saja menjadi pemimpin, tapi pemimpinnya khas itu khusus. Jadi menteri perdagangan misalnya kan, menteri kesehatan khusus namanya itu Pak. Tapi kalau masalah. Bagaimana mungkin misalnya perempuan jadi pemimpin lagi haid mau masuk masjid, tidak bisa ya kan? Memang ini. Nah, sehingga kata ulama, kalaupun perempuan diangkat jadi pemimpin, maka yang bagus dia khas itu ada yang khusus. Nah, jabatannya tidak banyak. Kalau itu Pak semuanya, masalah apapun ditangani kan. Jadi saya kira itu gambaran-gambaran saja yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Perempuan itu kalau salihah justru nanti tidak ada lah di akhirat itu kata Nabi bapaknya orang beriman, tapi yang ada adalah ibunya. Nah, maka perempuan itu mesti dimuliakan, mesti dibimbing, dia akan menjadi orang yang hebat ya kan? Yang membimbingnya adalah laki-laki. Maka ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bertugas untuk mengayomi, memimpin. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Laki-laki itu bertugas untuk wa ashiruhunna, berbuat baik, membimbing, mengayomi perempuan itu. Kalau tidak maka munculkan fitnah. Jadi saya kira itu dalil-dalil banyak disebutkan. Artinya maka wattaqun nisa, hati-hati. Artinya kalau kata Nabi, kalau kau tidak perhatikan, tidak kau bimbing, tidak ini, itu menjadi
muncul fitnah di tengah. Yang dikatakan fitnah itu kehancuran, kerusakan. Nah, banyak kerusakan itu gara-gara itu. Nah, maka tugas kita bagi kaum pria kan, untuk membimbing mereka. Barangkali itu. Ada lagi mungkin satu. Ada yang ingin tanyakan lagi Bapak? Mungkin satu pertanyaan lagi. Persilakan. Jika ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustadz, tadi disampaikan bahwa dalam memilih pemimpin paling tidak kita mencari orang-orang yang memiliki atau menyerupai sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi, seperti yang 4 tadi. Kalau kita lihat, kalau secara yang kita pelajari, bahwa Nabi itu sangat sempurna. Jadi keempat yang sifat-sifat itu semuanya sangat sempurna dimiliki oleh Nabi. Tapi kalau untuk manusia-manusia yang sekarang ini, apakah itu ada? Jadi sulit kita nih. Kan kalau seandainya tidak ada di antara keempat tadi, mungkin entah 3, entah 2, 1, kira-kira yang paling utama. Misalnya sudah ada 4 calon yang kita pilih, itu kira-kira mana di antara sifat-sifat itu yang paling utama yang kita pilih. Nah, kedua kalau seandainya di antara calon yang kita pilih itu ternyata yang mendekati dari sifat yang dimiliki oleh Nabi itu ternyata itu yang perempuan. Sementara kan untuk memilih pemimpin perempuan itu kan tadi dikatakan hanya tempat-tempat khusus. Tapi kalau lihat dari yang ada itu kayaknya dia yang paling ini. Apakah kita sebagai pemilih ini terkena hukuman secara agama? Karena kita kenapa memilih wanita? Padahal laki-laki ada. Secara kriterianya ternyata wanita itu yang paling baik. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi untuk mendapatkan kriteria yang ideal memang tentu tidak sulit Pak kan. Termasuk sifat-sifat yang 4 tadi itu. Yang merupakan sifatnya Nabi, ada siddiq, ada tabligh, ada kemudian amanah, ada fatanah. Itu. Tapi paling tidak, kalaupun tidak 100% mungkin 70% atau berapa gitu kan, tapi ada padanya. Nah, yang paling penting tadi adalah dia beriman kan? Beriman kepada Allah. Nah, maka menjadi persoalan memang karena kita bukan negara Islam, tentu yang kita ajukan calon itu macam-macam lah Pak kan? Ada perempuan, ada laki-laki kan. Nah, bagaimana kalau misalnya perempuan itu yang lebih mendekati kriteria-kriteria yang ada, dia mungkin agak jujur, dia ini kan amanah kan. Nah, sementara ada laki-laki tapi kurang ini kan. Nah, disinilah kemudian memang peran kita umat Islam ini, bahwa memang kalau bisa kita umat Islam jangan memunculkan calon itu kan. Nah, bolehlah kemudian nanti menjadi mungkin DPR kan atau yang lain-lain, tapi untuk kemudian menjadi pemimpin itu, nah, maka kesalahan kita yang laki-laki ini kan kenapa kemudian diangkat umat Islam secara umum kan. Kita partai-partai Islam ini Pak rata-rata lah kan berapa persen lah yang ini kan. Nah, tapi justru kadang-kadang partai Islam itu yang memunculkan itu kan, sehingga kita menjadi ini. Nah, maka bagaimana sikap kita? Kita pilih dia kena pula dari keterangan dari Nabi kan, justru nanti setelah dia naik banyak kesusahan yang muncul, ke permasalahan kan, banyak persoalan-persoalan yang muncul. Nah, karena itu tadi memang Nabi tidak pernah mencontohkan, kemudian juga di zaman sahabat juga tidak pernah diangkat ini. Nah, maka bagaimana sikap kita? Laki-laki di ini kurang yakin pula kita, bahkan kita anggap agak cacat gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya memang mau lepas dari ini kan terpaksa kita Pak, golput kan. Saya milih ini kena juga, milih kena kan. Nah, cuma muncul pula fatwa MUI katanya haram hukumnya golput kan. Padahal undang-undang mengatakan bahwa apa kata undang-undang?
Memilih itu hak kan? Memilih itu hak. Artinya kalau kita tidak mau ambil hak kan tidak ada masalah. Tapi ada sebagian ulama kan fatwakan haram hukumnya kan, tidak memilih. Bagaimana kita mau memilih? Memilih ini bertentangan kan? Untuk menghindari itu kan. Meskipun kemudian memang kalau tidak ada calon lain kecuali ini, maka kita terpaksa, namanya kan terpaksa memilih yang ada kan. Jadi yang kriterianya paling inilah. Tapi kalau bisa tadi misalnya ada 3 calon, 2 laki-laki 2 perempuan, di antara 2 laki-laki itulah kita mana yang ini paling ini Pak kan, paling tidak kebaikannya adalah kan. Karena itu tadi kalau perempuan masalah Pak kan. Meskipun kita tidak anti itu, bahwa kalau ada ini, karena bagaimanapun kita pun pernah lihat kan di Indonesia pernah Megawati jadi presiden kan. Tapi apa yang ini ya, adalah kebaikan, banyak juga permasalahan memang kan. Rata-rata seperti itulah. Jadi saya kira itu Pak, kalau saya pribadi ditanya itu ya, kalau saya 2 misalnya laki-laki tidak ada baiknya, kemudian baik tidak usah milih kan, daripada kena hukum kan. Kena hukum. Tapi kalau dia pemimpin khas tadi, tidak ada masalah Pak. Yang kita khawatirkan apalagi dia seperti strategi presiden kan, itu namanya itu Pak. Kan, itu umum kan. Kan secara keluarga saja ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Secara keluarga saja memang suami itulah pemimpin kan. Tidak bisa diangkat, rusak rumah tangga itu kalau ini. Seperti itulah dicontohkan sampai kemudian di dalam bernegara kan, bernegara. Jadi itu sifat-sifat. Maka paling tidak itu tadi Pak, bahwa kalau ada laki-laki, kriteria yang kita lihat pertama muslim tak dia. Itu menurut kan? Menurut agama kita. Kalau agama lain persoalan. Kemudian dia punya ilmu tak? Kenapa orang menjadi pemimpin sekarang ini Pak? Biar tidak punya ilmu, yang penting banyak duit, naik dia Pak. Ya. Berilmu tak? Kemudian ya paling tidak kejujurannya adalah kan, maka mesti kita milih itu. Atau sama saja misalnya kan, atau kurang dikit, lebih pilih laki-laki tadi itu Pak. Nanti mungkin disarankan supaya dia punya pendamping yang baik gitu kan. Cuma kadang-kadang kalau pemimpin itu jahat dia naik Pak, yang jahat pula diambilnya pembantu kan, pembantu. Jadi kadang-kadang pemimpin itu baik karena pembantunya baik kan? Tapi kadang-kadang itu tadi pemimpinnya tidak baik, meskipun pembantunya baik, pembantunya ikut jadi tidak baik. Memang kuncinya di situ. Jadi dilema bagi kita Pak, berkenaan dengan hal-hal seperti itu. Maka saran kita kan, harapan kita, ormas-ormas partai-partai yang ada itu ya carilah kriteria yang baik, yang paling tidak ini kan, khususnya partai-partai Islam kan, dimunculkan sebagai calon sehingga tidak bingung rakyat gitu kan. Karena rakyat kita mudah pula kemudian dibodohi, dibayar 100.000, 200.000, milihlah tuh Pak. Apalagi 500.000, hanya satu keluarga 500.000, dan itu yang terjadi selama ini kan. Meskipun ada yang murni Pak kan, karena dia punya menjadi figur, disenangi orang, tidak pakai duit naik dia. Tapi ada itu dipaksa memang. Ilmu juga tidak jelas, tapi kena duit banyak naik dia. Bisa orang memastikan Pak jadi DPR itu kan, kalau ada uang 5 miliar baik, selesai itu Pak kan. Karena rakyat kita masih mau kan, masih mau, apalagi ekonomi susah itu Pak. Jangan 200.000, 100.000 baik, selesai itu Pak. Tidak mikir 5 tahun ke depan. 5 tahun itu urusan lain, yang penting hari ini terpenuhi kan. Ini kita khawatirkan Pak. Kondisi BBM kita naik terus, ekonomi susah, mudah orang kemudian dibayar sekarang. Saya kira itu Pak, minta maaf kalau apa yang ditanyakan tidak terpenuhi. Mungkin demikian, insyaallah di lain waktu kita lanjutkan. Kita tutup dengan membaca Ummul Quran al-Hazni. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal rizqa wasi'a fattahu ya alim. Nawwir rabbana qulubana bi nuri ma'rifati wa aftah lana bu ta'arifin.
ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهون قولا وفقهنا في الدين وعلمنا في التأويل اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.